Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Basuki dengan NIM 22107, mahasiswa program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan dari profil industri obat tradisional yakni PT Air Mancur yang bertujuan untuk memenuhi tugas bisnis kefarmasian. Yang pertama ada visi dan misi. Visi dari PT Air Mancur sendiri yakni menjadi pemimpin dalam industri obat-obat herbal. Kemudian misi mengembangkan produk herbal yang superior, membangun kekuatan kompetensi dari hulu ke hilir, mencapai pertumbuhan bisnis di atas rata-rata industri dan berkesinambungan untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dan karyawan. Kemudian membangun sinergi jangka panjang dengan supplier, rekan bisnis dan para stakeholder, menciptakan keuntungan timbal balik untuk lingkungan sosial. Lokasi dari PT Air Mancur yang pertama ada kantor pusat terletak di bangunan 8 lantai 25 CBD Jalan Jenderal Sudirman RT 8 RW 3 Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan kode pos 12190 dengan nomor telepon 021428 005 7577. Kemudian pabrik terletak di Jalan Raya Solo, Sragen, kilometer 7 Solo dengan kode pos 57102 dengan nomor telepon 02142800057577. Selanjutnya ada logo PT Air Mancur. Sesuai namanya, logo PT Air Mancur adalah gambar air mancur yang memiliki makna tertentu. Secara Feng Shui, air mancur dipercaya sebagai energi yang dapat menghasilkan kekayaan atau uang yang terus mengalir. Selain itu, air mancur juga dianggap sebagai lambang kemakmuran. Sejarah dari PT Air Mancur bermula dari sebuah industri rumah tangga sederhana di Solo, Jawa Tengah. 3 orang sahabat Lambertus Wono Santoso, Rudi Indro Tanojo, dan Kimun Ongkosan Joyo. Dengan kerja keras dan semangat usaha yang tinggi, mereka pun berhasil mendirikan pabrik pertama, lengkap dengan sebuah mesin modern namun bekas. Kemudian dalam waktu 9 bulan, mereka telah mencatat sejarah dengan mengubah usaha rumahan menjadi sebuah badan hukum PT Air Mancur pada 23 Desember 1963. Air Mancur terus berkembang pesat dengan kurang lebih 1.800 pekerja dan beberapa unit pabrik yang tersebar di Solo, Wonogiri, dan Karanganyar. Kini Air Mancur semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia yang memiliki reputasi tidak saja di negeri sendiri, namun juga di dunia internasional. Berikut perjalanan singkat dari PT Air Mancur. Pada tahun 1963 berdirinya PT Air Mancur, kemudian pada tahun 1970 ekspor pertama ke negara-negara di Asia Tenggara. Tahun 2001 PT Air Mancur mendapatkan sertifikasi halal. Tahun 2014 PT Jamu Air Mancur memisahkan lini bisnisnya, di antaranya adalah PT Madurasa Ugula Nusantara, PT Harum Sari Nusantara, serta memulai distribusi dengan perusahaan tersendiri. Kemudian pada tahun 2016, Jamu Air Mancur mendapatkan sertifikat CPOTB untuk 12 jenis produk berbeda. Kemudian pada tahun 2018, PT Jamu Air Mancur mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015. Selanjutnya ada proses produksi jamu. Yang pertama ada sortasi, bahan yang cacat, bahan yang berjamur, dan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan harus dipisahkan atau disingkirkan. Kemudian ada pencucian. Pencucian di tahap pertama menggunakan air bersih dilakukan sebanyak 3 kali dengan menggunakan bak bertingkat. Pencucian tahap kedua menggunakan cairan disinfektan. Yang ketiga ada penggorengan. Penggorengan bahan baku dilakukan dengan metode goreng sangrai atau goreng tanpa menggunakan minyak. Contoh bahan baku yang butuh untuk disangrai adalah botor dan kedawu. Tujuan dari penggorengan adalah untuk mengelupas kulitnya. Selanjutnya ada pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk bahan-bahan yang mengalami proses pencucian seperti umbi-umbian, akar-akaran, dan jenis rimpang. Selanjutnya ada pengecilan ukuran. Tujuan pengecilan ukuran adalah untuk memenuhi standar keseragaman agar bahan memiliki ukuran yang sama dan untuk memudahkan proses selanjutnya. Selanjutnya ada standarisasi bahan. Standarisasi bahan dilakukan untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang akan digunakan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT Air Mancur.
Kemudian tahap terakhir ada peracikan bahan baku yang telah melalui keenam proses di atas kemudian masuk ke dalam proses peracikan. Peracikan bahan baku dilakukan berdasarkan order dari bagian produksi sesuai perencanaan dari divisi Plan Product Control atau PPC PT Air Mancur. Selanjutnya ada pengendalian mutu. Yang pertama ada pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu dilakukan untuk memastikan keaslian dan kemurnian bahan, kandungan dan khasiat dalam bahan, kadar air, kandungan minyak sirit, kadar tanin, kandungan abu tak larut dalam air dan satu dalam etanol. Selanjutnya ada sortasi dan pencucian. Sortasi dilakukan untuk memisahkan bahan baku yang cacat dan yang baik. Pencucian dilakukan sebanyak 2-3 kali tergantung tingkat kotornya bahan baku. Yang ketiga ada formalinisasi. Tujuan formalinisasi adalah membunuh mikroorganisme, serangga, mengusir hewan pengganggu. Setelah proses formalinisasi dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium mikrobiologi. Jika formalin tidak kontak langsung dengan bahan baku, maka tidak berbahaya. Selanjutnya ada fumigasi, bertujuan untuk membunuh serangga dan tikus. Proses fumigasi yang dilakukan di PT Air Mancur menggunakan pastotoksin dalam bentuk tablet. Selanjutnya yang terakhir ada penggudangan. Pengendalian mutu di tahap penggudangan dilakukan dengan cara mengatur keluar masuknya bahan baku. Di PT Air Mancur, pengaturan ini dilakukan dengan metode FIFO. Penyimpanan bahan baku juga tidak boleh langsung bersentuhan dengan lantai, tetapi ditaruh di atas kayu. Berikut adalah sertifikat yang telah didapatkan oleh PT Jamu Air Mancur. Yang pertama ada sertifikat Badan POM, yang kedua ada sertifikat halal dari MUI, yang ketiga ada sertifikat CPOTB, yang keempat ada sertifikat ISO. Berikut ada produk-produk dari PT Jamu Air Mancur. Yang pertama ada bersalin mustika ayu 40 hari pil dan serbuk. Kegunaannya membantu membersihkan rahim, mengecilkan otot perut setelah melahirkan, memacu bekerjanya kelenjar air susu ibu, serta memulihkan kesehatan dan kebugaran. Selanjutnya ada air mancur kapsul sehat pria. Berfungsi untuk menjaga kesehatan dan stamina, menyegarkan badan, praktis, tidak pahit, tidak bau, terjangkau, mudah ditemukan, dan aman dikonsumsi setiap hari. Selanjutnya ada serbuk putri ayu. Secara tradisional digunakan untuk membantu melancarkan haid, membantu mengurangi lendir yang berlebihan pada daerah kewanitaan, dan membantu memelihara kesehatan. Cara pakainya, satu bungkus diseduh dengan setengah gelas 100 ml air, mendidih. Minumlah tiap hari 1 kali 1 bungkus. Kemudian ada harum sari ekstrak wangi, deodoran dalam sediaan bedak atau powder. Teruji klinis memberikan perlindungan dalam beberapa jam. Dengan aroma parfum memberikan kesegaran dan rasa wangi sepanjang hari. Untuk produk-produk dari PT Jamu Air Mancur bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat atau bisa pembelian melalui marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JD.id, dan Lazada. Untuk narah hubung dan informasi lebih lanjut bisa mengunjungi Instagram dari PT Jamu Air Mancur, yakni airmancur_. Kemudian ada Facebook dari Air Mancur, yakni Air Mancur. Kemudian ada dari Twitter Air Mancur, yakni @jamu_airmancur. Atau bisa juga mengunjungi langsung website resmi PT Air Mancur, yakni www.airmancur.co.id. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.